Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penilai ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Musdian Hasan, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas Insan Budi Utomo, NIM 2515650137. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Uamual Barat Talaga di kelas 11 dengan mata pelajaran Sejarah Indonesia, materi Sumpah Pemuda. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. Kita mulai dengan dimana pada hari ini. Sebelum kita berada, kita akan verifikasi. Kita mulai menjalankan siang hari ini. Mari kita berdoa dulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, tadi kita akan mulai penjelasan itu hari ini menggunakan materi sejarah Sumpah Pemuda. Sebelum kita mulai pada materi, Pak akan menayangkan video terkait dengan proses Sumpah Pemuda. Itu Pak mulai ya. Sumpah Pemuda adalah sebuah peristiwa dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 tahun 1928. Peristiwa ini merupakan momen penting dalam perjuangan untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai suku dan etnis di Indonesia dalam satu wadah pergerakan nasional. Peristiwa Sumpah Pemuda ini sekaligus menandai tekad dan semangat para pemuda untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Lahirnya Sumpah Pemuda adalah dari hasil rapat para pemuda yakni pada Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Saat itu para pemuda menyelenggarakan rapat atau Kongres Pemuda yang diusulkan oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yakni organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh kumpulan pemuda Indonesia dari Yong Java, Yong Sumatera, Pemuda Indonesia secara rukun, Yong Islamiaten, Yong Batakspon, Yong Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Sumpah Pemuda ini diucapkan secara bersama oleh para pemuda yang hadir dalam kongres tersebut dan menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Isi dari Sumpah Pemuda ini ialah kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah ini merupakan komitmen kuat untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sebagai satu bangsa yang merdeka. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan untuk berjuang melawan penjajah. Mereka tak lagi sendiri-sendiri melawan penjajah hingga akhirnya Indonesia benar-benar merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses di balik lahirnya Sumpah Pemuda melibatkan banyak tokoh pemuda dari berbagai kalangan. Beberapa di antaranya
ialah Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, Wakil Rudolf Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, Joko Said, Si Kong Lian, Yohanes Laimena, Kasman Singgo Dimejo, dan Muhammad Rum. Setelah semua pembahasan di Kongres Pemuda kedua ditetapkan, para pemuda ini sama-sama memperdengarkan lagu Indonesia Raya karya Wakil Rudolf Supratman. Menjadi sesi penutup dari Kongres sekaligus pembuka untuk mendeklarasikan rumusan hasil Kongres yang disebut Sumpah Setia atau Sumpah Pemuda. Sejak saat itu, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda setiap tahun di Indonesia untuk mengenang peristiwa bersejarah ini. Demikian sejarah singkat di balik lahirnya Sumpah Pemuda. Dari video tadi, apa yang Anda ketahui tentang Sumpah Pemuda? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexandra Rabu. Dari yang saya amati tadi, Sumpah Pemuda adalah salah satu program sejarah penting bagi bangsa Indonesia yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Ia bukan sekedar ikrar biasa, melainkan sebuah pernyataan tekad dan komitmen para pemuda dan pemudi Indonesia untuk bersatu demi mencapai kemerdekaan. Ya. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan tema Anda. Ya, pertanyaan kedua. Mengapa Sumpah Pemuda dianggap penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Silakan. Orang lagi pertanyaannya, mengapa Sumpah Pemuda dianggap sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Saya amati Sebelum kita berbicara, mari sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Nusa Satu Bangsa. Begitu kita mulai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, ya, tujuan pembelajaran akan sikat dengan TP terlanjut.
Dalam mengikuti pembelajaran beserta diri mampu. Yang pertama, menganalisa latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Yang kedua, menganalisis isi dan makna Sumpah Pemuda. Tiga, menunjukkan sikap persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, kita lanjut. Kita masuk pada materi pada hari ini. Yang kita lihat, coba kita di depan, jangan kita di depan ya. Ya Pak. Sejarah Sumpah Pemuda dan Tonggak Persatuan Indonesia. Pendahuluan. Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting yang menjadi simbol persatuan pemuda Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Digerakkan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1908. Peristiwa ini menegaskan komitmen pemuda untuk bersatu demi kemerdekaan tanah air Indonesia. Kongres Pemuda I bertujuan untuk menyatukan organisasi pemuda yang terbesar di berbagai wilayah. Kongres Pemuda I dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 30 April, 2 Mei tahun 1926 di lapangan Benteng Walter Renden, Jakarta. Kemudian belum menghasilkan kesepakatan besar, kongres ini membuka jalan untuk membangun semangat persatuan. Ya, kita lihat pada kongres kedua. Kongres kedua Pemuda berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober di 3 gedung berbeda di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai organisasi pemuda. Dalam kongres ini diskusi berfokus pada pentingnya persatuan sebagai bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Pada akhir kongres, lahirnya Sumpah Pemuda yang menjadi dasar persatuan nasional. Materi sudah Pak sampaikan, kita akan lagi menyaksikan video perjalanan Sumpah Pemuda selama 10 menit, ya. Ya Pak. Kita mulai video secara perjalanan Sumpah Pemuda. Nah, di situ Pemuda merupakan suatu kejadian yang dikerahkan oleh para pemuda di bumi merdeka. kegiatan yang penting nanti peristiwa Sumpah Pemuda itu. Bangsa dan bangsa. Ya, visualnya untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan nasional. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar Rakyat Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama berlangsung di Gedung Katolik Jolingenpon di Waterloo sekarang lapangan Banteng, kemudian dipindahkan ke Os Java Bioskop di Koningsplein North sekarang Jalan Medan Merdeka Utara, dan kemudian Gedung Keramat 106 baru dipakai untuk rapat ketiga sekaligus penutupan rapat. Kalau pada bulan April 1926 berlangsung Kongres Pemuda I yang bisa dikatakan belum berhasil sesuai dengan diharapkan, maka dalam Kongres Pemuda II ini benar-benar dapat memenuhi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, Kongres Pemuda 1 tidak dapat dikatakan gagal total karena telah berhasil meletakkan dasar-dasar persatuan. Tujuan Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia, dan mempertemukan persatuan Indonesia. Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi menjadi 3 pertemuan. Ya, itulah tadi ketayangan sejarah hadirnya Sumpah Pemuda. Mari kita langsung pada ke selanjutnya. Pak akan membagikan kalian akan beberapa kelompok diskusi untuk mendiskusikan materi yang ditayangkan tadi. Untuk Pak akan membagikan Anda ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok 2, kelompok 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin Kendari. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja. Saya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang Kongres Pemuda 1 dan 2. Hasil Kongres Pemuda 1. Meskipun belum menghasilkan ikrar yang monumental seperti Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda 1 berhasil mencapai beberapa poin penting. Poin yang pertama, menyatakan bahwa cita-cita Indonesia merdeka merupakan cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kedua, menyatakan bahwa seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah. Yang ketiga, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia, meskipun masih sangat-sangat dan belum jelas. Yang keempat, rencanakan untuk mengadakan Kongres Pemuda 2.
latar belakang Kongres Pemuda 2 tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 adalah kelanjutan dari Kongres Pemuda 1 dan juga digagas oleh PPPI. Latar belakang diselenggarakannya Kongres Pemuda 2 ini adalah: 1. Kegagalan Kongres Pemuda 1 dalam mewujudkan cita-cita persatuan. Dalam hal ini, meskipun Kongres Pemuda 1 telah membahas pentingnya persatuan, hasil Kongres pertama belum secara konkret mewujudkan wadah persatuan yang kuat. Masih ada tantangan dalam menyatukan ideologi dan kepentingan berbagai organisasi pemuda. 2. Meningkatkan kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan. Dalam hal ini adalah para pemuda menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan diperlukan kesadaran kebangsaan yang lebih kuat dan persatuan yang kokoh di antara seluruh elemen bangsa. 3. Membahas masalah pergerakan pemuda, yaitu Kongres ini bertujuan untuk secara lebih mendalam membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh pergerakan pemuda di Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan ide-ide politik terbuka, di mana para pemuda ingin menciptakan forum di mana ide-ide politik yang lebih terbuka dapat didiskusikan untuk memajukan perjuangan nasional. 5. Perlunya rumusan konkret. Maksudnya adalah ada kebutuhan untuk merumuskan sebuah ikrar atau pernyataan yang dapat menjadi landasan persatuan bagi seluruh pemuda Indonesia. Hasil Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 menjadi momen yang sangat bersejarah karena menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan puncak dari semangat persatuan dan kebangsaan pemuda Indonesia. Hasil Kongres ini antara lain: yang pertama, ikrar Sumpah Pemuda. Ini adalah hasil terpenting yang berisi 3 poin. Poin ke-1, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia, tanah air Indonesia. 2, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3, kami putra putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Yang kedua, penggabungan organisasi kepemudaan. Adanya keputusan untuk menggabungkan semua organisasi kepemudaan dari berbagai daerah menjadi satu wadah. Yang ketiga, pengibaran bendera merah putih. Untuk pertama kalinya, bendera merah putih dikibarkan dalam acara resmi dan lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Yang ketiga, pentingnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan yang menjadi alat komunikasi penting untuk menyatukan berbagai suku dan etnis di Indonesia. Oke, mungkin itu saja. Apakah dari kelompok 2 dan 3 punya pertanyaan? Saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ketua Bikanu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1. Apa latar belakang Kongres Pemuda 2? Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa latar belakang Kongres Pemuda 2? Yang pertama, kegagalan Kongres Pemuda 1 dalam mewujudkan cita-cita persatuan. Dalam hal ini, meskipun Kongres Pemuda 1 telah membahas pentingnya persatuan, hasil Kongres pertama belum secara konkret mewujudkan wadah persatuan yang kuat. Masih ada tantangan dalam menyatukan ideologi dan kepentingan berbagai organisasi pemuda. Yang kedua, meningkatkan kesadaran kebangsaan dan memperteguh persatuan. Dalam hal ini adalah para pemuda menyadari bahwa untuk mencapai kemerdekaan diperlukan kesadaran kebangsaan yang lebih kuat dan persatuan yang kokoh di antara seluruh elemen bangsa. Yang ketiga, membahas masalah pergerakan pemuda. Kongres ini bertujuan untuk secara lebih mendalam membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh pergerakan pemuda di Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan ide-ide politik terbuka. Dalam hal ini adalah para pemuda ini menciptakan forum di mana ide-ide politik yang lebih terbuka dapat didiskusikan untuk memajukan perjuangan nasional. Yang kelima, perlunya rumusan konkret, yaitu ada kebutuhan
untuk merumuskan sebuah ikrar atau pernyataan yang dapat menjadi landasan persatuan bagi seluruh pemuda Indonesia. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Apakah dari kelompok semua sudah paham atau mengerti dengan jawaban yang telah kami berikan? Saya sudah. Oke, mungkin itu saja presentasi kami dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 2, maka silakan. Kelompok lain tidak ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Ada. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang saya dari kelompok 1 yang datang kepada kelompok 3. Mohon maaf, coba ulangi peran tokoh dalam Kongres Pemuda 2 yang mewakili kota kami, yaitu Kota Ampung. Terima kasih. Dari pertanyaan itu saya akan menjawabnya. Johannes Lemena mewakili Jog Ampung. Ia adalah salah satu mahasiswa yang menjadi panitia Kongres Pemuda 2 menunjukkan representasi dari berbagai wilayah Indonesia. Mungkin itu jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama merefleksikan Sumpah Pemuda. Bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda untuk generasi pada saat ini? Saya bisa dijawab? Saya maka dari Sumpah Pemuda untuk kita ceritanya adalah yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Maksudnya adalah kita tidak boleh hanya berteman dengan orang yang punya hobi sama atau berasal dari daerah yang sama. Kita harus berteman dengan siapa saja, menghargai setiap perbedaan dan saling membantu. Yang kedua, menjaga kebersihan dan fasilitas kelas. Dalam hal ini adalah kelas ini adalah tanah. Kita bersama selama di sekolah menjaga kebersihan dan fasilitasnya, berarti kita menjaga tanah tempat kita sendiri. Ini saya makan. Itulah jawaban dari teman Anda terkait dengan makna dan Sumpah Pemuda yang kita buat teman Anda. Nah, untuk selanjutnya dari makna dan nilai kita terus teman Anda yang sudah dengan maknanya. Sedangkan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang pertama kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Kita itu menjaga persatuan dan kesatuan. Kedua, kita kesimpulan Sumpah Pemuda puncak semangat persatuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, Kongres Pemuda 1 terjadi pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda 2 terjadi pada 1928 Oktober, merupakan dua babak penting dalam sejarah Indonesia pergerakan nasional. Nah, Kongres Pemuda 1 menjadi fondasi awal untuk menanamkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian Kongres Pemuda 2 mewujudkan persatuan dan semangat bangsa Indonesia untuk memerdekakan dirinya dari penjajah, untuk keluar dari penjajah. Nah, kemudian puncak yang terjadi pada Kongres 2, maka dilahirkan ikrar Sumpah Pemuda. Ya, dengan peristiwa Kongres Pemuda 2 itu pada tanggal 28 Oktober, maka disitulah akhirnya Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh semua kalangan dari seluruh bangsa Indonesia. Ada salah satu pepatah menyatakan bahwa suatu bangsa yang besar, bangsa yang akan menghargai jasa-jasa pahlawannya. Nah, generasi sekarang ini patut menghargai jasa-jasa pahlawannya dengan perjuangan mereka, pengorbanan mereka lah
setelah jiwa dan raga mereka, maka negara ini berhasil dimerdekakan oleh mereka untuk keluar dari belenggu penjajahan. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.